Selamat berjumpa kembali teman-teman dari Stikes Duta Agama Klaten. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi kuliah kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah satuan bahasa yang lebih luas dari kalimat. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Jadi dalam paragraf itu ada beberapa kalimat yang mana ada satu kalimat yang berfungsi sebagai gagasan utama, dinamakan kalimat topik, dan kemudian ada gagasan bawahan atau gagasan yang menjelaskan gagasan utama, atau disebut kalimat penjelas. Di dalam sebuah paragraf, kalimatnya itu saling mendukung. Kalimatnya itu saling berhubungan satu sama lain, jadi tidak ada pertentangan. Strukturnya jelas, harus ada gagasan utama dan ada gagasan bawahan. Contohnya bisa teman-teman lihat. Saya beri nomor masing-masing kalimatnya. Kalimat pertama, sampah selamanya selalu memusingkan. Kalimat kedua, berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang, dan seterusnya. Di sini, gagasan utamanya yang tersaji lewat kalimat topik ada pada kalimat keenam. Selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dilaksanakan dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Jadi dari kalimat 1 sampai 5 itu menjelaskan masalah-masalah sampah, dan di kalimat ke-6 itu menjadi kesimpulan bahwa sampah itu selalu menjadi masalah selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampahnya itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ini contoh paragraf yang gagasan utamanya ada di kalimat terakhir. Apa fungsi dari paragraf? Paragraf mempunyai fungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain. Pada intinya, paragraf ini memfokuskan baik penulis ataupun pembaca untuk membahas tema. Penulis difokuskan untuk menulis satu tema dalam satu paragraf, sehingga pikirannya sendiri bisa terfokus, tidak terpecah-pecah. Membaca sendiri ketika menyimak materi itu bisa fokus, karena gagasan utamanya itu ada dalam satu paragraf. Jadi dengan pengelompokan masing-masing paragraf, kita jadi bisa mengelompokkan kita bisa mengetahui gagasan-gagasan utama dari tulisan. Kemudian paragraf yang baik itu seperti apa? Paragraf yang baik itu paling tidak ada 3 kriteria, yaitu kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Kepaduan berarti kalimatnya harus dirangkai secara logis dan padu. Artinya hubungan antara satu kalimat dengan satu kalimat yang lain itu harus logis, harus nyambung. Terus kemudian kesatuan berarti hanya memiliki satu gagasan pokok. Artinya dalam satu kalimat tidak boleh ada gagasan pokok yang berlebihan, hanya harus ada satu, karena satu kalimat itu mewakili satu gagasan pokok. Terus kemudian kelengkapan, artinya kalimat-kalimat penjelasnya harus lengkap dalam mendukung ide gagasan pokok. Paragraf sendiri penulisannya harus menjorok ke dalam. Jumlah katanya antara 30 sampai 100 dan jumlah kalimatnya minimal 3. Jenis-jenis paragraf ada banyak. Kalau berdasarkan satuan karangannya, paragraf itu terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah tulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Paragraf isi adalah jenis paragraf yang menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Dan paragraf penutup itu biasanya berupa gagasan yang diuraikan dan merupakan kesimpulan dari tulisan secara keseluruhan. Contohnya bisa teman-teman baca. Strukturnya, paragraf pertama itu sebagai pembukaan, terus kemudian paragraf kedua dan ketiga itu sebagai isi, dan kemudian paragraf terakhir itu sebagai paragraf penutup. Kemudian berdasarkan letak kalimat topiknya, berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf itu terdiri dari yang pertama paragraf deduktif, itu yang kalimat topiknya diletakkan di awal paragraf. Contohnya seperti yang bisa teman-teman baca di sini.
Kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Ini adalah kalimat topiknya. Ini adalah gagasan utama dari paragraf ini. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Kemudian ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini topiknya berada di akhir paragraf. Seperti yang teman-teman lihat di contoh, setelah menjelaskan tentang fokus kajiannya, paragraf ini ditutup dengan kalimat, dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Jadi setelah menjelaskan tentang kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik, akhirnya sampai pada kesimpulan, sampai pada gagasan utama bahwa kebudayaan itu ada dua sisi, yaitu fisik dan non-fisik. Kemudian ada paragraf campuran deduktif dan induktif. Ini kalimat pokoknya terletak di awal dan akhir paragraf. Contohnya seperti teman-teman lihat di sini. Dan terakhir ada paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya, sehingga tidak satu pun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Jadi semuanya itu penting. Semuanya itu kalau hilang, itu kesatuan paragrafnya akan menjadi tidak sempurna. Contohnya seperti ini. Jenis paragraf berdasarkan sifat isinya ada 5 poin. Yang pertama argumentatif. Isinya tentang membahas masalah dengan bukti-bukti pendukung. Ini biasanya ada di karya tulis ilmiah. Terus kemudian ada paragraf deskriptif. Isinya menggambarkan sesuatu dengan bahasa, isinya tentang menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu dalam medium teks. Ini juga umumnya dipakai di ragam ilmiah. Kemudian ada paragraf naratif. Ini isinya menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Nah, ini biasanya ada di karangan fiksi, seperti cerpen atau novel. Terus kemudian ada paragraf ekspositoris, yaitu paragraf yang isinya memaparkan fakta atau kajian tertentu. Ini juga ada di ragam ilmiah. Terus kemudian ada paragraf persuasif. Ini paragraf yang isinya mempengaruhi dan mengajak pembaca. Ini biasanya ada di tulisan iklan. Kemudian langkah-langkah menulis paragraf. Bagaimana cara kita menulis paragraf? Setidaknya ada 3 poin yang bisa dijadikan pegangan teman-teman. Yang pertama, pra-menulis. Kita memilih dan menyempitkan topik. Jadi kita pilih dulu topiknya, apa yang akan kita bahas, kemudian kita brainstorming. Kita olah lagi, kita diskusikan lagi. Terus kemudian kita menyusun kerangka tulisan, kita buat sub bagiannya, kita bagi-bagi. Mana kalimat topiknya, terus kemudian mana kalimat penjelasnya. Kita susun kerangkanya. Terus kemudian yang terakhir kita menulis dan merevisi draft. Kita tuliskan draft kasar, kita tulis kalimatnya tidak sempurna, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, karena kemudian kita bisa merevisi isinya dan kita mengorganisasikannya kembali. Kita atur kembali letaknya. Terus kemudian setelah kita coret-coret, kita tuliskan kembali draft finalnya. Setelah kita revisi, kita edit, kita tuliskan draft finalnya. Nah, akhirnya paragraf kita sudah jadi. Untuk referensinya, teman-teman bisa baca bukunya Awaludin, berjudul Pengantar Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Kemudian ada Dirjen Dikti Kemendikbud. Ini ada buku berjudul Materi Kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas sampaikan ke saya, nanti akan saya usahakan menjawab. Terima kasih.